سليم إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين أما بعد اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وعاتنا والحاضرين محبتك ومعرفتك اللهم اهدنا واهد بنا واهد المسلمين واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Halaman 92 sudah ya. Nomor 9 sunnah-sunnah salat. Itu bukan? Membaca surat atau ayat Quran bagi imam atau orang yang sholat sendiri. Baca mustaqim, baca mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah salat yang ke-9, membaca surat atau ayat Al-Qur'an bagi imam atau orang yang salat sendiri sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam tiap-tiap salat. Sunnahnya membaca ayat atau membaca surah, dan membaca surah yang selesai lebih baik, lebih afdol, lebih banyak pahalanya berbanding membaca ayat. Contoh, membaca wadduha dengan alam nasrah. Wadduha selesai, lalu alam nasrah rakaat kedua juga selesai, dibanding dengan 20 ayat dari surah Al-Baqarah pada rakaat pertama, lalu 15 ayat pada rakaat kedua. Walaupun surah Al-Baqarah itu lebih panjang, tetap membaca wadduha dengan alam nasrah lebih banyak pahalanya. Jadi membaca wadduha namanya membaca satu surah, sedangkan membaca 10 atau 20 ayat surah Al-Baqarah namanya membaca ayat. Paham nggak? Jadi gini, kita makan roti sama makan nasi. Makan roti, walaupun rotinya mahal, ana pernah dikasih orang lapis legit. Tahu lapis legit kan? Kue lapis legit itu tahu? Itu satu loyang harganya 750.000. Yang biasa kita beli kan 40.000, 50.000 udah satu loyang udah. Itu 750.000 satu loyang. Nah, makan roti
semahal itu dengan makan nasi sepiring, ada lauk, ada kerupuk, harganya cuma 20.000, dengan makan roti harga 30.000. Tetap orang akan lebih banyak yang memilih nasi dibanding dengan roti. Paham nggak? Nah, begitulah ibaratnya membaca 100 ayat surah Al-Baqarah dengan membaca satu surah pendek tetap lebih afdol surah pendek. Itu dikatakan. Kecuali untuk menyelesaikan bacaan Quran. Contoh Ramadan. Jadi setiap rakaat itu membaca 50 ayat, 2 rakaat jadi 100 ayat. Dengan tujuan supaya nanti khatam Quran. Itu lain cerita. Tapi kalau hanya bacaan-bacaan biasa, maka lebih afdol membaca surah. Dan ini nih sunnah yang banyak ditinggalkan oleh imam-imam di masjid-masjid, masya Allah, khususnya sholat Jumat. Sholat Jumat Nabi baca apa? Nabi baca Sabbihis dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Panjang-panjang pun iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar dengan surah Al-Munafikun atau surah Al-Jumu'ah. Ada riwayat surah Al-Jumu'ah dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi paling banyak Sabbihis dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi tidak afdol. Akhirnya baca apa? Baca surah Jumat tapi potongan terakhir. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu yang orang jarang dengar. Yang kayak gitu katanya lebih afdol. Atau baca surah Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Kayaknya kalau baca Alam Tarokai, Li Ilafi Quraish itu nggak gaul. Jadi bacanya yang ayat-ayat orang nggak pernah dengar. Kayaknya lebih gaul. Ini sholat bukan gaul-gaulan, bukan hebat-hebatan, tapi ikut Nabi atau tidak. Nah, ini antum mesti paham. Paham nggak? Jadi sunnahnya membaca surah secara sempurna. Surat atau ayat yang dibaca dalam rakaat pertama hendaklah lebih panjang daripada yang dibaca pada rakaat kedua. Ini sunnahnya. Kecuali yang memang Nabi bacanya begitu, seperti surah Sabbihis dengan hal ataka. Sabbihis lebih pendek dibanding dengan hal ataka. Itu memang Nabi baca demikian. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua hal ataka. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita memilih sendiri, pilih yang mana surah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wadduha dengan Alam Nasrah. Jangan Alam Nasrah dengan Wattini. Alam Nasrah dengan Wattin, panjangan Alam Nasrah, panjangan Wattin. Hah? Panjangan? Ayo. Sama. Benar sama. Lihat Quran. Contohnya seperti Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, panjangan al-falaq daripada an-nas. Nah, maka bagaimana? Atau Qul huwallah dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi intinya yang rakaat pertama dipanjangin. Tapi bagaimana Ustaz kalau kebaca surah pendek? Inna a'tainakal kautsar. Tambahkan jadi 2 surah. Lanjutkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua baru idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau baca ayat, rakaat pertama 15 ayat, rakaat kedua misalnya 10 ayat. Nah, jadi panjang dulu baru pendek. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih termasuk membaca Al-Fatihah, lagu rakaat pertama dipanjangkan dibanding rakaat kedua. Atau bahkan di dalam kitab I'anatul Thalibin qiraatnya. Jadi dalam qiraat Hafs Maliki dipanjangkan. Dalam kitab I'anatul Thalibin disunnahkan pada rakaat kedua membaca dengan qiraat yang lain, itu qiraat Imam Ibnu Katsir, membaca Maliki
pendek pada rakaat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, qiraat Hafs. Tapi kalau qiraat Imam Ibnu Katsir, riwayat Bazzi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Malikinya pendek, semua sampai akhir selesai, kecuali riwayat Ibnu Katsir dari jalan Imam Kumbul. Kalau Imam Kumbul merubah alaihim menjadi alaihimu. Ihdinas sirat dengan sad menjadi sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu qiraat Ibnu Katsir tapi riwayat Kumbul. Riwayat Bazzi hanya malikinya diperpendek. Jadi yang maliki panjang hanya qiraat Hafs saja. Qiraat yang lain selain Hafs semuanya membaca maliki pendek tapi dengan berbagai macam perubahan. Nah, sunnah dikatakan oleh beberapa kitab fikih, salah satu kitab I'anatul Talibin, untuk rakaat kedua pakai Fatihah yang maliki lebih pendek dibanding dengan maliki yang panjang pada rakaat pertama. Minimal lagunya. Kalau rakaat pertama lagu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rakaat kedua pendekin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dipendekin rakaat kedua. Supaya apa? Supaya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Faham? Paham gak nih? Jadi dua surah ataupun dua macam ayat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan kedua surat itu hendaklah berurutan sebagaimana urutan dalam Al-Quran. Hendaknya berurutan. Jangan loncat-loncat. Rakaat pertama Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rakaat kedua surah apa? Qul huwallahu ahad. Jadi juz 1 loncat ke juz 30 tuh kalau loncat dari tangga aja, tangga 1 ke tangga 30 loncat, Masya Allah. Walaupun sesama juz amma, ini biasa kuliah dengan kul huwallah. Kuliah dengan kul huwallah itu hanya sunnah pada untuk sholat wajib, maghrib, malam Jumat. Ingat, kapan sunnah membaca kuliah dengan kul huwallah? Maghrib, malam Jumat. Itu saja. Sedangkan ayat-ayat untuk surah-surah yang lain jangan baca kuliah kulhu wallah. Faham? Pertama. Atau untuk sholat-sholat sunnah. Kalau untuk sholat-sholat sunnah memang disunahkan baca kuliah kulhu wallah. Sholat sunnah apapun disunahkan membaca kuliah dan kulhu wallah. Tapi kalau untuk sholat wajib hanya untuk sholat maghrib malam Jumat. Paham? Oke. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Abu Qatadah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini firaqatil ukhrayaini bi fatil kitab wa yusbi'una al-ayata ahyanan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan dua surat pada dua rakaat yang pertama waktu sholat zuhur. Pada dua rakaat yang akhir, ketiga dan keempat, beliau membaca Al-Fatihah saja. Jadi nggak ada surah. Ayat yang beliau baca di waktu itu sewaktu-waktu kadang-kadang beliau perdengarkan kepada kami. Nah, ini sunnah kalau jadi imam rakaat
pertama, kedua kan membaca surah kalau imam sholat zuhur, asar. Gimana? Yang makdubi alaihim termasuk Fatihah. Tu yusmi'una ahyanan, kadang-kadang diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi kadang-kadang Nabi memperdengarkan sebagian ayat. Tujuannya apa? Kalau ada orang yang masih santai bisa segera angkat takbir. Itu juga. Jadi kita yang di belakang pun kalau Fatihahnya belum selesai, masih banyak lagi dengar imam sudah hampir selesai baca surah, maka kita pun mempercepat bacaan Al-Fatihah. Paham enggak? Oke, jadi jangan dari awal sampai akhir tiba-tiba Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu kadang-kadang juga nggak kedengeran. Bangun-bangun imam udah salam. Karena nggak kedengeran. Jadi sunnahnya memperdengarkan sebahagian bacaan. Paham? Oke. Wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi tsaniyah. Nabi memperpanjang bacaan rakaat pertama yang tidak diperpanjang Nabi pada rakaat yang kedua. Itu di dalam hadis dinyatakan, itu juga di dalam kitab-kitab fikih. Sunnahnya untuk sholat zuhur rakaat pertama sepanjang 20 atau 30 ayat. Salat zuhur berapa? 20 atau 30 ayat. Rakaat kedua 10 sampai 15 ayat. Itu salat zuhur. Untuk salat asar rakaat pertama 15 ayat, rakaat kedua panjangnya sekitar 7 ayat. Paham? Jadi itu pilihannya. Jadi kalau ikut yang di dalam kitab-kitab fikih, untuk sholat subuh itu dipilih tiwalul mufassal, surah-surah panjang itu untuk sholat subuh. Misal surah Yusuf dibagi 2, surah Yunus dibagi 2. Tuh. Untuk, jadi ada yang mengatakan apa sih yang disebut tiwalul mufassal? Dari awal Al-Baqarah sampai surah Qaf. Itu ada yang menyatakan sampai situ disebut tiwalul mufassal. Ada pula yang menyatakan dari dari surah Qaf sampai amma yatasaalun. Ada yang menyatakan demikian kalau tidak salah. Kemudian wisat pertengahan itu dari amma yatasaalun sampai wal laili idza yaghsha. Termasuk wal laili yaghsha. Itu sebelum ad-duha itu disebut wisat, bacaan sedang. Nah, kemudian qisar itu dari wadduha sampai an-nas. Untuk sholat subuh sunnahnya baca tiwalul mufassal. Untuk sholat isya sunnahnya baca wisatul mufassal. Jadi untuk sholat isya sunnahnya surah-surah dari surah Qaf sampai amma yatasa'al, sampai sebelum wadduha. Ada pula yang mengatakan dari amma yatasa'alun sampai wadduha. Untuk subuh minimal dari surah Qaf sampai ke amma yatasa'alun. Nah, jadi juz Qaf 26, 27, 28, 29. Tuh. Juz 30 itu wisat, salat isya. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib itu semuanya wisatul mufassal. Tapi ini tidak mutlak sebab Rasulullah pernah membaca waktu salat subuh itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pernah juga Rasulullah di waktu maghrib membaca wasyamsi waduhaha.
Pernah juga Rasulullah membaca wal mursalati urfa. Jadi ada beberapa sunnah. Pada dasarnya adalah untuk sholat zuhur, asar, maghrib itu sunnahnya pakai wisat ataupun pakai kisor. Paling banyak pakai kisor dari wadduha ke bawah. Tetapi kalau untuk isya itu dari juz amma. Nah, untuk sholat subuh minimal dari surah Qaf. Paham? Insyaallah. Oke. Demikian pula pada sholat asar dan juga pada sholat subuh. Ke-10 sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah." Dan apabila kalian dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik. Ini firman Allah. Nah, nanti antum ingat kalau jadi khatib, kalau ceramah, kalau bayan, kalau membaca ayat Quran tidak usah dimulai dengan a'udzubillah. Kalau antum sebut firman Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak boleh. Dalam kitab Hakut Tilawah disebutkan di antara kesalahan para penceramah setelah mengucapkan Allah Ta'ala berfirman dia membaca a'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, aku berlindung dari Allah kepada setan yang terkutuk. Emangnya Allah berlindung dari setan? Kan tidak, makanya tidak patut dibaca. Kecuali maka Allah Ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an aqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali kita sebut sebagaimana dalam Al-Qur'an setelah saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya yang baca, bukan Allah. Kalau kita sebut Allah yang membaca maka mustahil karena Allah tidak berlindung dari setan. Paham? Sabda Rasulullah, "Idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Qur'an." Apabila kamu salat di belakang saya mengikuti saya menjadi makmum, maka janganlah kamu baca apa-apa selain Ummul Qur'an. Ummul Qur'an apa maksudnya? Al-Fatihah. Jadi kalau jadi makmum jangan baca apa-apa kata Nabi kecuali baca Al-Fatihah saja. Nah, di sini jelas disebutkan. Jadi kalau imam sedang membaca jangan diikuti kecuali kita ngejagain takutnya imam salah. Misal baca 1 juz waktu tarawih itu nggak ada masalah, kita pegang mushaf. Tapi jangan ikut baca di belakang. Itu kadang-kadang tuh masya Allah ngeselin. Apa ini? Sama kayak negur, imam tuh salah. Imam salah, tuh yang negur yang di belakang imam. Ini ada 10 di pojok lain. Yang masalah tuh lain-lain sambungannya. Bingung imam akhirnya. Makanya kalau negur tuh cuman 1 orang. Jangan terlalu semangat kayak kita doang yang hafal Quran. Jangan, kecuali nggak ada lagi yang lain baru kita sambungkan. Dan menyambungkan itu baca dari awal ayatnya. Imam lupa. Jangan di akhirnya ta'malun. Apa lanjutan ta'malun itu pula? Jadi jangan di ayat yang salahnya, tapi dibaca dari awal ayatnya. Paham nggak tuh? Oke, itu adab-adab menegur imam. Yang ke-11 mengeraskan bacaan pada salat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada salat maghrib dan juga isya. Begitu juga salat Jumat, salat hari raya, tarawih dan witir dalam bulan Ramadan beralasan dengan amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam fikih mazhab Syafi'i kalau witir 3 rakaat maka rakaat ketiga itu sunnahnya sir. Ada yang menyatakan demikian, tetapi pengamalan para masyayikh rakaat ketiga pun juga dibaca jahar. Jangan jadi imam pelit suara, khususnya waktu amin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum semuanya amin. Imamnya diem aja. Enggak. Imam juga
membaca. Jangan sampai imam nih orang pertama yang meninggalkan sunnah. Jadi jahar itu pada sholat maghrib, isya dan juga subuh 2 rakaat pertama saja. Begitu juga sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, sholat witir. Takbir tatkala turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku'. Ketika bangkit dari ruku' membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian tatkala i'tidal membaca Rabbana walakal hamd. Jadi ada wa, ada yang tidak pakai wa, dua-duanya sunnah. Rabbana lakal hamd dengan Rabbana walakal hamd. Ini paling pendek. Lanjutkan mil'u ataupun mil'a, dua-duanya ada dalam kitab. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dah hafal belum ini? Kemarin udah difotokopikan belum? Sudah fotokopikan? Semua dapat? Belum dibagikan? Ya Allah, jadi pada belum dihafalin. Ambil mam. Belum dibagikan udah seminggu. Ya karim. Bagikan dulu, bagikan. Dua lembar kan? Dua bukan? Hah? 3. Coba yang lain bagiin juga, tentuin. 3 ya. Tiga-tiganya apa selembar aja? Tiga-tiganya fotokopi. Cukup nggak? Bagiin tuh, bantuin bagiin biar cepet. Hah? Di stempel. Kenapa emang? Staples apa stempel? Masih ada? Anda minta 1 kalau masih ada. Itu bawa sini. Semua dapat? Rahman? Belum? Oke, coba lihat hafalan bacaan sholat. Doa setelah azan dan iqamah, doanya sama ya. Setelah iqamah juga dibaca doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tambahan, disunahkan menambahkan sholawat. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil
wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Salat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Sholli fardal asri rakaat mustaqbilal kiblati adaan ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Salat subuh, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kemudian baca doa iftitah paling pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling pendek. Kalau bisa hafal semuanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu baca doa bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Bacaan i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil as-samawa atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian baca doa kunut saat salat sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, lanjutannya di bawah, paling bawah, bacaan bersama-sama dengan imam, makmum membaca pelan. Itu lanjutannya doa kunutnya. Itu yang penggalan pertama itu semua orang baca, tapi kalau jadi makmum hanya mengaminkan. Yang dibaca innaka tahdi, innaka taqdi, itu yang dibaca oleh makmum tetapi dengan suara pelan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Nah, bacaan imam, makmum baca amin saja. Allahumma hdina, di atas kan mahdini, diganti jadi dina. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, ini juga amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, imam kemudian membaca dengan suara yang berubah, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, terus sampai habis. Paham? Dihafalin, ini wajib. Udah pada hafal belum nih? Yang kemarin catatannya masih ada. Ini nanti disetorkan, hafalannya disetorkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa wasallam. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan duduk antara dua sujud Allahumma ataupun langsung Rabbil firli atau Allahumma Rabbi, tidak ada masalah, semuanya ada dalam riwayatnya. Allahumma Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu yang wajib, sampai situ wajib. Sunnahnya pada tasahud akhir. Nah, untuk bacaan wajib tasahud akhir dan juga bacaan sunnah pada tasahud awal sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ana pisahkan. Bacaan di bawahnya wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah pada tasahud akhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Itu semua dihafalkan. Nanti disetor, dikasih tanda tangan sama yang menerima setoran. Nanti anak tunjuk siapa yang akan menerima setorannya ya. Jadi banyak yang belum hafal doa azan, doa kunut, usolli itu kemarin juga banyak yang belum hafal. Minggu depan akan anak kasih hafalan baru. Usolli untuk sholat qobliyah dan juga ba'diyah. Ditambah lagi nanti bacaan-bacaan yang lain. Jadi kita setiap minggu ada hafalan. Ini untuk antum nanti balik ke kampung, dan ini yang paling perlu, dan ini yang orang minta untuk diajarin. Seorang nanya begitu, adek hafal niat sholat zuhur enggak? Nah, usollinya apa? Itu nanti nawaitu wudu, bagaimana nawaitunya? I'tikaf bagaimana nawaitunya? Itu semua nanti antum mesti hafal. Kalau tidak hafal tuh malu-maluin. Oke. Halaman 93 lanjutan yang tadi, tatkala i'tidal membaca Rabbana walakal hamdu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u thaniyata, thumma yaf'alu dhalika fi raka'ati salati kulliha, wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'da julusi lit tasyahhudil awsat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau takbir ketika berdiri, takbir ketika ruku', kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. Jadi ketika berdiri angkat takbir Allahu akbar, ketika ruku' Allahu akbar, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Lalu membaca Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal. Beliau takbir ketika turun akan sujud Allahu akbar. Kemudian takbir ketika bangun dari sujud Allahu akbar lagi. Lalu takbir ketika sujud kedua dan ketika bangkit dari sujud. Beliau lakukan demikian pada semua rakaat salat. Jadi untuk takbir setiap rakaat setiap gerakan beliau akan mengucapkan Allahu akbar, kecuali i'tidal maka beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Paham? Selanjutnya, dan beliau takbir ketika berdiri dari rakaat yang kedua sesudah tasyahud yang pertama. Jadi ketika berdiri tasyahud yang pertama, beliau takbir mengucapkan Allahu akbar sekaligus mengangkat tangan, ya. Nah, ini kemarin tidak kita praktekkan. Hari ini kita praktekkan bagaimana cara berdiri dari rakaat kedua bangun untuk rakaat yang ketiga. Kita duduk tasyahud awal. Nih. Nah, untuk bangun Allahu akbarnya yang pertama mesti panjang nafasnya ya. Jadi ketika mulai itu Allah. Paham? Jadi diletakkan tangan ke sini dulu. Meletakkannya caranya adalah telapak tangan dirapatkan dan diletakkan di bawah. Paham nggak? Hah? Jadi Allah ke lutut. Allahu akbar. Paham? Anak ulangi nih versi tengah. Ada satu tadi. Oke. Nih duduk istirahat kan kita sujud. Apa duduk tasyahud awal kan?
Duduk tasahud awal. Jadi tangan ditaruh ke bawah dulu. Allah ke lutut. Allahu Akbar. Selesai. Paham nggak? Paham nggak? Nah, kalau sujud mau bangkit rakaat pertama, untuk kedua gimana? Sujud, duduk istirahat dulu nanti. Jadi Allahu Akbar. Sekali lagi sebelah sini nih. Kalau dari sujud, maka duduk istirahat dulu. Allahu Akbar. Jadi bar habis. Jangan offset. Allahu Akbar. Offset namanya. Paham nggak caranya? Coba praktek. Praktek. Ilham, masya Allah. Munawwar, tahu munawwar, bercahaya-cahaya. Tapi nggak ada senyum di wajahnya. Maju sini. Sama siapa? Tunjuk aja, Mas siapa? Jawab. Ilham dan siapa? Aslamtu li rabbil alamin. Sini. Oke. Pertama, satu menghadap sana, satu menghadap sana. Ya. Oke. Duduk tasahud awal. Duduk lo. Duduknya yang benar. Ilham, ratakan kakinya lagi, Ham, ditegakkan lagi, Ham. Menegakkan keadilan. Lebih tegak lagi, Ham. Tegak lagi, Ham. Kuat nggak? Wah, begitu. Oke. Coba bangkit. Allah. Sampai dengan suara sendiri, enggak usah pakai suara ana. Ya. Angkat tangan dulu. Satu dulu. Selam tunggu, turun lagi. Angkat tangan sampai telinga. Kan udah bangkit dari rakaat kedua ketiga. Oke. Semangat, Ham. Insyaallah. Kayak nggak ada darah aja, belum makan ini. Oke, jadi pas bangkit itu, Ham, lututnya dipegang dulu. Kan gini kan? Allah. Jadi tangan kita di lutut. Lutut tahu nih? Allahu Akbar. Tuh. Coba pelang. Ya. Allahu Akbar. Pasin. Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Ya. Gak apa-apa, biasa. Oke, ulang. Wais, mantap. Oke, duduk Am, apa? Selam lagi. Ayo, gimana? Oke. Tangannya di lutut nih, gini nih, lihatin nih ya. Nih. Rapi dulu nih, ini tangannya rata. Oke. Jadi Allah, tangan di lutut. Sini. Taruh gini. Allahu Akbar. Duduk. Ya. Tak angkat. Dia angkat.
Oke. Kemudian contoh untuk yang bangkit dari sujud. Siapa? Yang bangkit dari sujud, Abdurrahman. Maju Abdurrahman. Sama siapa Abdurrahman maunya? Raihan udah pernah. Andi. Oke, sama Andi maju. Maju sini. Ya, satu menghadap sana, satu menghadap sana. Abdurrahman dulu. Sujud, bangkit dari sujud untuk berdiri. Gimana tadi caranya? Oke, sujud. Salah nggak? Ayo, salahnya di mana? Duduknya ketinggalan. Duduk dulu. Duduknya yang benar, jangan gitu caranya. Sama seperti tasawuf awal. Gimana duduk tasawuf awal gimana? Nah, kayak gitu. Jadi Allah duduk, ke atas. Ulang, sujud dulu. Oke, mulai. Ada salah nggak masih? Apa salahnya coba? Nih. Rel. Salahnya Rel. Salah nggak Rel? Tangannya. Waktu. Lutut. Oke, ada lagi satu salahnya apa? Ayo. Apa salahnya? Ngangkat tangan ketika berdiri. Tangannya jangan diangkat. Oke, coba diulang. Jadi gini. Sujud. Oke. Sujud. Allah. Kelutut dulu. Allahu Akbar. Gak usah diangkat. Oke, coba. Oke, udah bagus. Terus gimana Di? Paham kan caranya kan? Nah, nanti kalau lihat temennya salah sholatnya langsung ditegur selesai sholat, tapi jangan waktu sholat ditegurnya. Saya sholat bilangin, Li, ente tadi salah, jangan ngangkat tangan kalau berdiri pada rakaat yang kedua. Tuh, Li, tadi ente ketinggalan, tangannya ditaruh di lutut. Ali juga gitu, tegur siapa yang gede, misalnya Raihan, mungkin abang Raihan khilaf dan lufa kan, Masya Allah, lufa. Lalu ketinggalan, dia ngangkat kaki cuman sebelah sholat. Kenapa cuman sebelah? Waktu wudhu pas basuh kaki kanan, air masih ngucur, basuh kaki kiri nggak ada airnya, akhirnya sholat cuman kaki sebelah karena yang sebelahnya belum selesai wudhu katanya. Jadi nggak diajakin sholat. Paham ya caranya? Jadi Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar dengan panjang serta mengangkat takbir ketika beliau berdiri setelah tasyahud awal. Tapi untuk rakaat pertama ke rakaat kedua beliau tidak mengangkat takbir. 15. Meletakkan dua tapak tangan di atas lutut ketika ruku'. 16. Membaca tasbih 3 kali ketika ruku', subhana rabbiyal azim, atau ditambahkan wa bihamdih. Dua-duanya ada dalam hadis. Membaca tasbih 3 kali ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, atau dengan tambahan wa bihamdih. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud dengan lafaz, itu hadis Sayyiduna Abdullah bin Abbas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ghfirli. Nah, tadi ada Rabbighfirli, ada Allahumma
firli, warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, di sini disebutkan cuma 5 ya. Ighfirli, irhamni, ujburni, ihdini, urzuqni. Lalu ada tambahan riwayat lain. Nah, itu wa'afini wa'fu anni jadi 7. Ada juga tambahan warfa'ni. Dan ini doa luar biasa. Doa luar biasa. Ini Ustadz belum sempat tuliskan terjemahannya. Sebenarnya sudah ada wali santri yang mengusulkan agar setiap zikir yang kita baca itu dengan artinya supaya kita hafal. Ini nanti artinya juga akan Ustadz sampaikan insyaallah, nanti kalau Ustadz sempat tuliskan, Ustadz tuliskan. Contohnya bacaan antara 2 sujud itu bacaan yang luar biasa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kalau kita merasa dosa banyak, tinggal baca Rabbighfirli. Warhamni, ya Allah kasihi aku. Siapa yang tidak perlu kasih sayang Allah? Kemudian wajburni, ujburni, tutupi aku. Tutupi bagaimana? Kekurangan-kekuranganku, keperluan-keperluanku. Itu ditutupi. Contoh bagaimana? Contoh begini. Kalau orang sakit gigi, lubang gigi itu ditutup enggak? Itu namanya ujbur, injibar. Baju kita sobek, kita jahit, namanya injibar. Itu namanya ujbur nih. Tutupi kekurangan-kekuranganku. Kita kurangnya di mana? Oh, kita kurangnya kalau baca Quran lelet. Tahu lelet? Lelet itu saudaranya lalat. Bacaannya lambat. Tetapi walaupun lambat, lagunya enak. Nah, jadi lambatnya kita ketutupan dengan lagu. Kita kalau makan lambat, tapi menulis cepat. Kita kalau menghafal lambat tapi mengingat kuat. Itu namanya sesuatu kekurangan tertutup dengan kelebihan. Dan di sini nih yang paling penting, antum jangan pernah tidak tahu apa kekurangan, supaya kita tahu cara menutupi kekurangan. Paham? Ini yang paling penting. Contoh si Parel kekurangannya apa? Ulul kekurangannya apa? Maskur kekurangannya apa? Raihan, Abdurrahman, Andi, Alwi. Mesti tahu kekurangan pribadi kita apa. Oh, saya kekurangannya di sini. Nah, tinggal kita tutupi dengan yang lain. Contoh, Ana menghafal cepat tapi cepat hilang. Kekurangan Ana dalam menghafal, tapi dalam mengingat, insya Allah. Apa bedanya Ustadz mengingat dengan menghafal? Menghafal itu satu demi satu kita ingat. Tapi kalau mengingat tuh secara keseluruhan kita ingat. Nah, di situ tuh kita kalau misal baca kitab, lughahnya kita kurang. Tetapi kita pandai dalam memilih kata-kata yang bagus misalkan. Nah, maka di situ kata-kata yang bagusnya itu yang kita cari, yang kita ambil. Paham nggak? Nah, di sini nih, jangan sampai kekurangan itu membuat kita tidak pede. Tidak pede. Bagaimana? Saya Ustadz kalau azan lagunya itu nggak ada seok-seoknya, gini aja lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa yang diayun-ayun, nggak bisa. Nah, terus bagaimana? Nah, udah. Ketika kita ngaji juga sama gitu. Wadduha walaili idza saja. Lagunya kenceng aja, lempeng pokoknya. Nah, bagaimana? Nah, kekurangan ditutupi oleh Allah. Kita nggak punya nasi, tapi kita punya singkong. Kita nggak punya ayam, tapi ada telur. Itu namanya ujburni. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar ditutup-tutupi oleh Allah. Warfa'ni, angkat aku. Diangkat derajatnya, diangkat nama baiknya, diangkat nilainya, rankingnya, predikatnya. Kemarin ranking 12, sekarang alhamdulillah ranking 11. Naik 1. Mayut. Lagi kalau bisa ranking 2. Itu irfa'ni, diangkat aku. Antum nih lagi santri minta diangkat,
jadi ustadz. Nanti ustadz minta diangkat jadi ustadz yang lebih terkenal, yang lebih bermanfaat bagi umat. Begitu. Wahdini, beri aku hidayah. Ini pasti kita selalu minta. Wa'afini, maafkan aku. Wa'fu anni, hapus kesalahan-kesalahanku. Jadi orang kadang-kadang dimaafkan tapi tidak dihapus kesalahannya. Bagaimana? Kita memaafkan, maaf ya, iya saya maafkan, tapi saya nggak mau ketemu kamu lagi. Wah, itu karena tidak mau menghapuskan kesalahannya. Jadi wa'fu anni seakan-akan tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Makanya ini nih, ketika baca doa ini kita lagi perlu apa? Lagi kurang duit, kiriman belum datang. Warzuqni, warzuqni. Boleh aja dibaca lebih dari sekali, 1000 kali nggak Pak? Bifirli warhamni warfa'ni warzuqni 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 warzuqni. Pakai tasbih. Tasbih yang 1000. Warzuqni 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 warzuqni. Kita rasa kurang hidayah. Pak, pengen nisab tuh malas banget. Wahdini, 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 hidayah ya Allah, hadiah jadinya, gak jadi hidayah. Kita merasa terhinakan, nilai kita amburadul, hafalan kita hancur, itu. Nama baik kita pun masya Allah terkorbankan, sering dibully kawan, diomongin macam-macam. Warfa'ni, angkat aku, warfa'ni, 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 itu diulang-ulang sampai 1000 kali, itu amalannya. Makanya masya Allah, ini bacaan hebat ini. Niat amal insya. Ngamalinya kapan? Di waktu sholat. Nah, di sini cuma disebutkan 5, sedangkan di buku kita ada 8. Itu ada di hadis yang lain. Makanya jangan asal ketemu hadis satu lalu ini nih yang benar nih, tambahan warzuqni, tambahan wa'afini wa'fu'ani itu bid'ah. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Muka lo jauh. Emang kitab hadis itu doang satu. Iya. Jadi nanti antum akan ketemu bacaan duduk di antara dosa cuman Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli 3 kali. Lalu itu yang sunnah, berarti tambahannya yang 6 atau yang 7 berarti bid'ah. Enggak begitu. Paham kan? Jadi baca hadis enggak bisa cuman 1-2 hadis. Ada banyak kitab-kitab hadis. Yang ke-19, duduk iftirash, bersimpuh pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Keterangan yaitu amal Rasulullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Entar persiapkan pertanyaan untuk majelis selepas Isya ya. Majelis selepas Isya, siapkan pertanyaan. 1 orang minimal 1. Kalau sampai lebih dari 1 pun lebih bagus. Amir-amirnya untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan tugas yang baru nih. Banyak yang baru ya santri. Banyakan yang lama juga masih. Amir-amir yang ada, Oka anak buahnya berapa orang yang ada Kak? Yang merasa anak buah Oka siapa? Fauzan. Mana Fauzan? Fauzan enggak kelihatan. Hah? Fauzan mana Fauzan? Hah? Nganter paket. Oke. Ada Fauzan doang Kak? Oke. Santri baru yang belum punya kelompok, coba angkat tangan. Yang baru. Alwi udah punya kelompok belum, Wi? Belum. Coba angkat tangan yang belum punya kelompok. Ini anak buah Hoka semua. Ya. Ridho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini siapa yang di ujung? 10. Pandi udah punya kelompok belum? Belum. 11 anak buah Hoka nih. Banyak anak NTK. Wajib 1 orang 1 pertanyaan. Dan pertanyaannya jangan ngawur ya. Berapa jumlah bintang di langit? Itu ngawur. Yang ada tanya ke hukum. Ini tadi kita belajar, Ustaz kalau ruku tangannya gimana? Itu pertanyaannya kayak gitu tuh yang hukum. Ya Ali ya, kumpulinnya di Abang Oka. Nanti malam selepas Isya kita akan mulai pengajian. Udah Hanzola anak buahnya siapa ada? Adlan tuh tadi tuh yang angkat tangan tuh. Tuh Adlan, siapa lagi? Nabil, 2 orang. Maskur belum pensiun. Angkat tangan anak buah Maskur. Oke. Maskur. Oke, siapa lagi ketua? Raihan ketua enggak?
Yang jadi ketua kemarin siapa lagi? Yang ada orangnya. Yang nggak ada, yang belum dapat, yang belum ini siapa? Yang belum ada ketuanya? Coba angkat tangan. Yang belum ini, bukan anak buahnya Oka, bukan anak buahnya Anzola, bukan anak buahnya Maskur. Angkat tangan. 4, 5. Ini yang belakang-belakang nih belum. Raihan belum. Abdurrahman udah. Oke, ini ketua baru, ketuanya si Imam. Anak buahnya Raihan, Abdurrahman, Farel, Mustaqim, si Mabtuh. Oke, Ilham. Siapa? Aslam. Oke, Andi belum ya, Dik? Andi masuk di Hanzolah. Andi masuk di Hanzolah. Si siapa? Berdua nih. Radif dengan ikut di Hanzalah, ya, anak buah Hanzalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu rabbuna